Halo semua, terima kasih sudah mau klik video ini. Dalam video ini kita akan membahas beberapa soal UKI yang wajib kalian pahami, dan tentunya beberapa soal ini yang sering kali keluar di ujian. Jadi kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama adalah seorang pasien umur 29 tahun datang ke apotek untuk membeli pil KB. Diketahui pasien itu mengkonsumsi obat TB. Obat TB manakah yang mempengaruhi pil KB? Ini soal udah sering banget keluar, jadi kalian harus tahu bahwa obat TB yang mempengaruhi pil KB adalah rifampicin. Alasannya kenapa? Karena rifampicin ini dapat mempercepat metabolisme estrogen, sehingga dapat mengurangi efek kontrasepsi. Jadi jangan sampai salah kembali ketika kalian mendapatkan soal seperti ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui seorang pasien mengalami keracunan insektisida dan pasien tersebut dibawa ke rumah sakit. Nah, ini adalah soal antidot. Antidot manakah yang harus diberikan untuk pasien tersebut? Sering banget soal antidot ini pasti bisa dibilang akan keluar di setiap ujian UKI. Jadi, buat kalian yang masih belum memahami, masih belum menghafal mana sih yang antidotnya, itu saranku adalah kalian mempelajarinya dari sekarang, supaya ketika nanti kalian mendapat di ujian, kalian bisa tahu jawabannya ini seperti soal bonus. Jadi langsung dapat jawabannya langsung. Jadi yang sering banget keluar itu adalah yang ini. Paracetamol, opioid, insektisida, cyanida, benzodiazepin, dan warfarin. Memang masih ada beberapa yang lain, tetapi yang dicantumkan di keenam ini adalah yang paling sering keluar di ujian. Jadi minimal kalian harus mengerti antidot keenam ini. Gitu ya. Karena eman banget kalau kalian salah waktu soal antidot. Karena ini menurutku adalah soal seperti soal bonus gitu. Jadi kalian pasti tahu, oh jawabannya yang ini loh. Gitu. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Seorang apoteker gudang farmasi ingin menyimpan vaksin yang baru saja dikirim. Nah, vaksin tersebut akan disimpan dalam freezer. Vaksin apakah yang disimpan? Nah, untuk penyimpanan vaksin ini juga sering sekali dikeluarkan. Salah satu kuncinya gimana caranya menghafal adalah kalian hafalin aja ini. Jadi yang polio itu ketika di provinsi dan kabupaten atau kota itu adalah minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius untuk penyimpanannya. Dan untuk vaksin yang lain itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Yang biasanya sering keluar itu polio ini. Itu yang sering kali keluar. Biasanya memang yang provinsi dan kabupaten atau kota. Itu yang sering banget keluar. Jadi jangan sampai ketukar lagi mana yang di minus 15 sampai minus 25 dan mana yang 2 sampai 8 derajat Celcius. Terus kemudian untuk soal yang selanjutnya adalah industri farmasi akan melakukan validasi pembersihan alat. Untuk bahan aktifnya itu adalah allopurinol dengan paracetamol dengan batch size sekian dan batas safety-nya sekian. Ini soal adalah soal
yang udah pernah aku share di video sebelumnya. Nanti kalian bisa cek di video Ukailogi yang sebelumnya. Ini sudah ada pembahasannya, bagaimana caranya, supaya kalian bisa mengerti step-step untuk mengerjakan soal ini. Kita lanjut. Seorang apoteker sedang menganalisis sediaan obat. Nah, ini adalah permasalahan untuk BCS. BCS ini juga sering keluar, dan aku udah sering juga keluarkan soal ini di mini quiz di Instagram Ukailogi. Dan masih banyak banget yang salah untuk menjawab soalnya. Entah itu kalian mungkin cepet-cepetan jawab, atau mungkin belum konsen atau apa. Nggak apa-apa untuk yang di mini quiz mungkin kalian masih salah, tapi semoga nanti di ujiannya bisa benar. Nah, yang perlu diingat supaya kalian gampang itu, satu itu adalah kelarutannya itu tinggi-tinggi. Terus kemudian itu diruntut dari yang kedua, kelarutan rendah, terus kemudian permeabilitasnya tinggi. Yang ketiga ini tinggi rendah, dan yang keempat ini rendah-rendah. Mungkin untuk BCS yang pertama dan keempat itu udah kalian di luar kepala ya ngertinya. Yang biasanya ketukar dan yang sering malah yang keluar adalah yang BCS 2 dan BCS 3. Biasanya memang sering ketukar. Bisa juga kalian menghafalkan yang untuk BCS-nya itu yang kedua itu cuma ngafalin, oh BCS kedua itu kelarutannya rendah, sisanya adalah kebalikannya gitu. Atau kalian cuma menghafalkan salah satu BCS 2, karena BCS 2 sama BCS 3 ini tinggal disilangkan gitu. Kalau yang kedua kelarutannya rendah, maka yang BCS 3 adalah kelarutannya yang tinggi, supaya kalian tidak ketukar lagi. Dan hati-hati dalam menjawab mana yang rendah dan mana yang tinggi gitu, supaya kalian nggak salah untuk menjawab. Soal selanjutnya adalah apoteker di industri farmasi akan melakukan tes kerapuan tablet. Diketahui bahwa bobot tabletnya adalah 700. Pada pengujian tersebut, berapakah yang dibutuhkan untuk pengujiannya? Berapa tablet yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut? Kita langsung saja, jawabannya adalah 10 tablet. Kenapa? Karena di soal ini adalah bobot tabletnya sudah mencapai 700 mg. Di mana kriterianya adalah bobot tablet lebih dari 650 mg, maka jumlah sampel yang diambil adalah 10 tablet. Ketika bobot tablet itu kurang sama dengan 650 mg, maka total yang diambil adalah sampai mencapai 6,5 gram. Jadi jangan sampai salah, patokannya adalah 650 mg. Kalau lebih, udah langsung jawabannya adalah jumlah sampel yang diambil adalah 10 tablet. Oke, sekian video dari Ukailogi. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga kalian bisa sukses untuk UKAI-nya. Jaga terus kesehatan dan terima kasih.